Ada suatu masa ketika petir adalah amarah Zeus dan musim panen adalah kemurahan Demeter. Dunia tidak dipikirkan, ia dihuni. Semesta tidak dijelaskan, ia disakralkan. Lalu, tiba-tiba, manusia mulai bertanya, bukan siapa yang menyebabkan ini, tetapi apa hakikatnya. Filsafat tidak lahir dalam senyap. Ia lahir dari dentuman yang halus, pergeseran dalam cara manusia memahami dunia dan dirinya. Bukan dari pergantian dewa, tetapi dari perubahan cara bertanya. Kita kembali ke Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi. Di tanah Ionia, di tepian Laut Egea, di antara pelabuhan-pelabuhan kecil yang sibuk dengan perdagangan dan pertukaran budaya, lahirlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Akal mulai mengambil alih dari mitos. Sebelum itu, manusia menjelaskan dunia melalui kisah-kisah, petir, gempa bumi, laut yang bergolak, dan nasib buruk dijelaskan dengan narasi ilahi. Dewa-dewa dan makhluk mitologis membentuk jejaring makna yang menciptakan rasa aman dalam ketidaktahuan. Mitos bukan sekadar dongeng. Ia adalah dunia. Ia adalah jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diformulasikan secara logis. Tetapi Jean-Pierre Vernant menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih radikal dari sekadar kisah baru. Ia menunjukkan bahwa pola pikir berubah. Bukan hanya isi pemikiran, tapi struktur dasar kesadaran. Ketika filsafat lahir, bukan hanya jawaban-jawabannya yang baru, tetapi pertanyaannya pun berbeda. Thales dari Miletos misalnya bertanya, apa prinsip dasar dari segala sesuatu? Ia tidak menjawab dewa langit atau makhluk gaib, melainkan air. Bukan karena ia tahu jawaban itu benar, tetapi karena ia mulai berpikir bahwa alam semesta dapat dimengerti bukan sebagai cerita, tetapi sebagai sistem. Dunia menjadi bisa dipahami karena ia memiliki struktur, bukan karena ia memiliki kepribadian. Mengapa ini revolusioner? Karena untuk pertama kalinya, manusia berani mencopot topeng sakral dari realitas. Dunia tidak lagi berbicara kepada manusia lewat simbol-simbol ilahi, melainkan menunggu untuk diuraikan lewat akal. Inilah yang disebut Vernant sebagai kelahiran logos, sebuah cara berpikir yang logis, argumentatif, dan terbuka untuk koreksi. Namun, kita tidak boleh tergesa-gesa membayangkan bahwa lahirnya filsafat adalah penolakan terhadap mitos. Tidak, justru sebaliknya. Filsafat lahir dari rahim mitos. Ia adalah anak kandung dari dunia simbol, tetapi memilih jalan lain. Ia adalah penerus, namun juga pembelot pertanyaan kapan pikiran mulai bertanya. Bukan hanya soal waktu sejarah, ia adalah pertanyaan tentang kemanusiaan kita sendiri. Karena setiap kali kita berhenti menerima jawaban dan mulai menyelami pertanyaan, setiap kali kita membiarkan ketidakpastian masuk dan menantang dogma, filsafat dilahirkan kembali. Dalam masyarakat modern hari ini, di tengah algoritma, otomatisasi, dan kecepatan informasi, kita pun bisa bertanya, apakah kita masih mampu bertanya seperti pertama kali? Apakah kita masih memiliki keberanian untuk tidak tahu, dan dari ketidaktahuan itu melahirkan pemahaman? Karena filsafat bukanlah sekadar warisan Yunani kuno. Ia adalah kemampuan untuk hening di hadapan misteri, lalu perlahan-lahan, dengan akal dan cinta akan kebenaran, mencoba menyentuh sesuatu yang tak sepenuhnya bisa diraih. Sebelum akal menalar, kisah-kisah menuntun. Sebelum dunia dijelaskan, ia diceritakan. Dan dalam kisah itulah manusia menemukan tempatnya, bukan sebagai pengamat realitas, tapi sebagai bagian tak terpisahkan darinya. Mari kita mundur jauh ke masa di mana belum ada sains, belum ada sistem hukum tertulis, dan bahkan belum ada pemisahan antara alam dan manusia. Masa itu bukan primitif. Ia bukan waktu kosong sebelum rasionalitas tiba. Justru sebaliknya, dalam pandangan Jean-Pierre Vernant, dunia mitos adalah tatanan kosmik yang menyeluruh, konsisten, dan syarat makna. Tapi makna itu bukan hasil dari logika atau analisis, melainkan dari narasi. Mitos adalah cara manusia pertama kali memahami semesta. Bukan karena ia bodoh, tapi karena mitos memberikan totalitas pemahaman, menjelaskan asal-usul segala sesuatu, dari langit yang berputar, gunung yang berdiri,
hingga mengapa manusia menderita. Tidak ada yang acak, tidak ada yang tidak bermakna. Semuanya teranyam dalam jaringan kisah suci yang diwariskan turun-temurun. Dalam mitos, langit bukan ruang hampa, ia adalah tempat tinggal dewa-dewa. Laut bukan kumpulan molekul H2O, ia adalah tubuh Poseidon yang bisa murka atau tenang. Waktu pun bukan angka di jam atau kronologi sejarah, melainkan kitaran sakral, lingkaran yang menyatukan musim, ritual, dan ingatan kolektif. Di dunia mitos, manusia tidak berpikir dari luar tentang dunia. Ia ada di dalam dunia. Tidak ada pemisahan antara subjek dan objek. Tidak ada aku yang berdiri netral menilai yang lain. Yang ada adalah partisipasi, manusia sebagai bagian dari tatanan simbolik dan sakral yang lebih besar darinya. Mitos juga tidak mengenal sebab akibat sebagaimana sains. Mitos mengenal asal-usul dan legitimasi. Mengapa raja memiliki kekuasaan? Karena keturunannya dari dewa. Mengapa perempuan harus tunduk? Karena Pandora membuka kotak larangan. Logika mitos bukan logika deduktif, tetapi logika naratif. Sesuatu benar karena begitulah kisahnya. Namun jangan kita bayangkan mitos sebagai kebohongan atau dongeng. Itu adalah kekeliruan modern. Mitos adalah kebenaran yang dihidupi. Ia tidak perlu dibuktikan, ia diturunkan, diucapkan, dilakonkan. Dalam ritus-ritus, festival, dan puisi-puisi Homer, mitos menjadi realitas kolektif. Tidak ada yang bertanya, apakah ini benar? Karena tidak ada jarak antara diri dan dunia untuk membuat pertanyaan itu muncul. Jean-Pierre Vernant menunjukkan bahwa mitos bukan hanya kisah, tapi juga cara berpikir. Ia menyatukan kosmos dan etos, tatanan alam, dan tatanan moral. Masyarakat, arkais tidak membedakan antara apa yang ada dan apa yang harus. Segalanya satu, menyatu dalam kisah. Karena itu, pelanggaran terhadap hukum bukan hanya tindakan sosial, tapi juga pelanggaran terhadap keseimbangan kosmis. Kesalahan manusia bisa mengundang kekacauan di alam. Tapi, sesuatu mulai berubah. Ketika masyarakat berkembang menjadi polis, ketika hukum tidak lagi berasal dari darah keturunan tetapi dari konsensus warga, ketika manusia mulai berbicara bukan untuk menceritakan, tetapi untuk meyakinkan, disitulah mitos mulai retak. Namun mitos tidak hilang, ia tidak mati, ia tetap hadir. Bahkan hari ini, dalam bentuk simbol, cerita rakyat, bahkan dalam narasi-narasi modern kita tentang kebangsaan, identitas, dan makna hidup. Mitos hanya berganti bentuk, dari sakral menjadi budaya, dari ilahi menjadi personal. Jean-Pierre Vernant mengajak kita untuk tidak mencemooh mitos, tapi memahaminya sebagai fondasi dari seluruh bangunan pikiran manusia. Karena sebelum manusia berpikir, ia bermimpi. Sebelum manusia menganalisis, ia mendengar. Sebelum ia menjadi filsuf, ia adalah pewaris cerita. Ketika manusia berhenti mendengarkan para dewa, ia mulai berbicara satu sama lain. Dan dari percakapan itulah lahir filsafat. Setelah berabad-abad manusia hidup dalam dunia yang disatukan oleh mitos, sebuah perubahan radikal terjadi di Yunani kuno, terutama di kota Athena. Perubahan ini bukan sekadar politik atau ekonomi, ia adalah pergeseran mendalam dalam cara manusia memandang dunia dan dirinya sendiri. Inilah momen di mana masyarakat bergerak dari komunitas mitologis menuju polis, dan dari narasi suci menuju logos, kata yang bernalar. Disinilah filsafat dilahirkan. Polis dalam dunia Yunani bukan hanya kota dengan tembok dan pasar. Ia adalah tatanan sosial politik yang membentuk manusia sebagai citizen, bukan sekadar anggota suku. Di polis, hubungan darah bukan lagi fondasi utama kebersamaan. Yang mengikat adalah hukum yang disepakati bersama. Disinilah muncul ruang publik, agora tempat orang-orang berkumpul, berdebat, berdiskusi. Tidak ada lagi satu kebenaran tunggal dari dewa. Yang ada adalah argumen-argumen yang saling bersaing. Kebenaran tidak lagi turun dari langit, tetapi dibangun dalam dialog. Kekuasaan tidak lagi diwariskan, tapi dirundingkan. Kehormatan bukan soal garis keturunan, tapi soal retorika dan kebajikan. Dan ini semua hanya bisa terjadi ketika bahasa tidak lagi hanya menceritakan, tetapi juga mempertanyakan. Jean-Pierre Vernant menunjukkan bahwa lahirnya polis berarti lahirnya subjek yang otonom.
Di dunia mitos, manusia adalah bagian dari kisah ilahi. Tapi di polis manusia mulai bertanya, siapa aku di antara yang lain? Apa keadilan? Apa kebaikan? Ia tidak lagi sekadar hidup dalam tatanan yang diwariskan, tetapi mulai menalar tatanan itu sendiri. Dalam masyarakat polis, terjadi 3 transformasi mendasar. Dari dominasi mitos menuju logos, kisah digantikan oleh argumen. Ritual digantikan oleh diskusi. Dan dunia bukan lagi panggung drama ilahi, melainkan medan rasionalitas manusia. Dari otoritas tradisional menuju otoritas akal, tidak cukup lagi mengatakan, begitulah sejak dulu. Sekarang kita harus membuktikan mengapa sesuatu benar atau adil. Kebenaran menjadi subjek debat. Dari komunitas ke ruang publik, dalam polis, seseorang bukan hanya hidup dalam lingkaran keluarga, tapi juga dalam kehidupan publik, kewarganegaraan lahir. Dan bersama itu, lahir pula kesadaran bahwa kita adalah subjek sosial yang bertanggung jawab atas kota dan hukum. Filsafat Yunani lahir bukan di ruang sunyi, tapi di tengah kebisingan agora, di tengah perdebatan politik dan konflik sosial. Para filsuf seperti Thales, Heraklitus, dan kemudian Socrates adalah bagian dari masyarakat yang penuh pergolakan, perubahan, dan kritik terhadap tradisi lama. Mereka bertanya bukan karena mereka ingin menulis buku, tetapi karena dunia di sekitar mereka sudah tidak bisa dijelaskan oleh mitos semata. Socrates misalnya, tidak mengajar dengan menyampaikan kebenaran mutlak, tapi dengan mengajukan pertanyaan. Ia memancing lawan bicaranya untuk menggali sendiri pemahaman mereka. Dalam dirinya terlihat jelas transformasi dari dunia mitos yang bersifat dogmatik ke dunia logos yang bersifat dialektik. Namun lahirnya logos bukan berarti kematian total mitos. Dalam kenyataannya banyak filsuf awal seperti Pythagoras atau Empedokles masih menggunakan bahasa simbolik. Tapi yang berubah adalah orientasi dasarnya, dari kepercayaan menuju pencarian, dari menerima menuju mempertanyakan, dari pasif menjadi aktif. Dan perubahan ini bukan hanya filsafat, ia adalah perubahan cara menjadi manusia. Masyarakat polis melahirkan cara berpikir baru, yang kelak menjadi fondasi seluruh dunia barat, dari ilmu pengetahuan, hukum, sampai demokrasi. Di awal adalah kata, tapi bukan kata yang memerintah, melainkan kata yang bertanya. Di dunia yang sebelumnya dikuasai mitos, semua hal memiliki kisah. Petir berasal dari amarah Zeus. Laut bergelora karena gelisahnya Poseidon. Keberadaan, perubahan, kelahiran, kematian, semua dijelaskan dalam narasi yang suci, penuh personifikasi ilahi. Tapi pada suatu titik dalam sejarah pemikiran Yunani, sebuah pergantian besar terjadi. Mitos tidak lagi cukup. Muncullah logos. Logos bukan sekadar kata atau akal. Logos adalah cara berpikir yang mencari penjelasan rasional, bukan sekadar pembenaran tradisional. Ia adalah bahasa yang tidak mendongeng, tetapi menalar. Logos mematahkan tatanan kosmik yang bersifat personal menjadi struktur yang impersonal, teratur, dan dapat dipahami. Mitos menjelaskan melalui kisah. Logos menjelaskan melalui struktur. Jean-Pierre Vernon melihat pergeseran ini bukan sebagai sekadar perkembangan intelektual, melainkan sebagai revolusi epistemologis. Dunia tidak lagi ditafsirkan sebagai drama antara dewa dan manusia, tetapi sebagai sistem yang tunduk pada prinsip. Dan prinsip-prinsip ini tidak diturunkan melalui wahyu, melainkan ditemukan melalui pencarian rasional. Para filsuf awal, yang dikenal sebagai presokratik, menjadi pelopor. Mereka menolak menjelaskan dunia dengan mengacu pada keinginan ilahi. Mereka bertanya, apa prinsip dasar dari segala sesuatu? Mengapa perubahan terjadi? Bagaimana sesuatu bisa menjadi dan lalu tiada? Thales, misalnya, mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air. Bukan karena dewa air memerintah, tetapi karena air bersifat cair, berubah, dan melandasi kehidupan. Anaximenes melihat udara sebagai asal-usul. Heraklitus menunjuk kepada api dan perubahan sebagai hakikat terdalam. Anaximander bahkan berbicara tentang sesuatu yang tak terbatas, apiron, sebagai sumber dari semua hal. Ini bukan sekadar spekulasi alam, tetapi tanda bahwa pikiran manusia mulai mencari keteraturan di balik kekacauan, kausalitas di balik kebetulan.
Logos bukan hanya tentang substansi alam, ia juga tentang tata hukum, proporsi, dan keseimbangan. Dunia dipandang seperti kosmos, bukan sekadar sebagai alam yang penuh kejutan mitologis, tetapi sebagai sistem yang teratur dan dapat dikenali melalui akal. Keindahan dunia bukan lagi berasal dari narasinya, tetapi dari keteraturannya. Namun pergeseran ini tidak bersifat total. Bahkan dalam logos yang paling rasional sekalipun, masih terdapat bayang-bayang mitos. Heraklitus misalnya, meskipun rasional, tetap menggunakan bahasa yang puitis, penuh paradoks. Kamu tidak dapat melangkah ke sungai yang sama 2 kali. Itu adalah logos yang masih menyimpan resonansi mitos, tapi kini diarahkan ke dalam refleksi eksistensial. Peralihan dari mitos ke logos juga mengubah cara manusia memahami dirinya sendiri. Dalam mitos, manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh takdir dan dewa. Dalam logos, manusia menjadi subjek pencari makna, makhluk yang memiliki akal, yang dapat bertanya, meragukan, dan memahami. Ini juga melahirkan etika baru. Jika dalam mitos kebaikan dan kejahatan berasal dari kehendak dewa, dalam logos kebaikan menjadi sesuatu yang harus dipahami, didefinisikan, dan diperjuangkan secara rasional. Filsuf seperti Pythagoras dan kemudian Socrates tidak hanya tertarik pada hakikat alam, tapi juga pada hakikat hidup yang baik. Logos membuka pintu bagi dialog, kritik, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan logos, manusia tidak lagi tunduk sepenuhnya pada otoritas tradisi. Ia menjadi makhluk yang bebas berpikir, bahkan jika kebebasan itu membawanya kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Namun seperti semua revolusi, pergeseran ini datang dengan risiko. Logos bisa kering, terlalu abstrak, mengabaikan kehangatan simbol-simbol mitos. Dunia menjadi bisa dihitung, tapi kadang kehilangan makna. Disinilah penting untuk tidak melihat pergeseran dari mitos ke logos sebagai penggantian total, tetapi sebagai perluasan cara kita memahami. Kita tidak sedang meninggalkan mitos, tapi membaca ulang mitos melalui cahaya akal. Dunia ini bukan sekadar tempat tinggal manusia, tapi sebuah teka-teki abadi yang hanya bisa diurai lewat rasio. Dalam perjalanan intelektual Yunani kuno, ketika logos mulai menggantikan mitos, satu perubahan besar mulai terasa. Alam bukan lagi sekadar latar dari kisah dewa-dewa, tapi menjadi objek pemikiran itu sendiri. Inilah kelahiran kosmos dunia sebagai sistem teratur, rasional, dan terbuka bagi pemahaman manusia. Sebelumnya, dalam alam mitologis, gunung bukanlah gunung. Ia adalah tempat para dewa bersemayam. Lautan bukan sekadar air, tetapi tubuh dari kekuatan purba yang bisa menenggelamkan manusia dalam murka ilahi. Setiap unsur dunia bukan sekadar benda, tetapi personifikasi dari kekuatan transenden. Namun, saat filsuf-filsuf awal mulai mengamati, merenung, dan mempertanyakan dunia, sesuatu berubah. Mereka mulai menyadari bahwa dunia ini, kosmos, memiliki keteraturan internal. Ia bukanlah sekumpulan peristiwa acak yang digerakkan oleh kehendak para dewa, melainkan suatu sistem yang tunduk pada prinsip. Dan prinsip itu dapat dicari, ditemukan, dan dijelaskan melalui logos rasio manusia. Kosmos, dunia sebagai tatanan kata. Kosmos dalam bahasa Yunani berarti tatanan, susunan yang teratur, simetris, dan indah. Dunia dipandang sebagai sesuatu yang memiliki struktur. Ia bisa dipelajari, ditafsirkan, dan dijelaskan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengaitkan setiap badai dengan kutukan ilahi. Sebaliknya, badai menjadi fenomena alam yang bisa dimengerti. Angin, tekanan udara, uap air, semua dapat dinalar. Dalam pemikiran para filsuf seperti Anaximander, alam semesta muncul dari apeiron, yang tak terbatas, dan tunduk pada balasan yang adil terhadap ketidakseimbangan. Ada hukum kosmik, tetapi bukan hukum moral dari para dewa, melainkan hukum logis dari eksistensi itu sendiri. Bagi Pythagoras, keteraturan kosmos tercermin dalam angka dan harmoni. Segala sesuatu bisa dikembalikan kepada rasio, proporsi, dan matematika. Bahkan musik tidak luput dari hukum ini. Dari bunyi senar hingga gerak bintang-bintang, semuanya tunduk pada matematika semesta.
Dari observasi ke abstraksi langkah, penting dari mitos ke logos adalah munculnya keberanian untuk mengabstraksi alam. Alam tidak lagi dipahami secara langsung lewat cerita, tetapi melalui konsep. Filsuf seperti Heraklitus memandang dunia sebagai arus perubahan, sebagai api yang terus mengalir, tapi mengandung hukum internal, logos. Di sisi lain, Parmenides menolak perubahan sebagai ilusi dan menyatakan bahwa yang ada adalah satu, tetap, dan tidak berubah. Dua pandangan ini sangat bertentangan, tetapi justru di sanalah pemikiran filsafat menemukan energinya. Dunia menjadi masalah untuk dipikirkan, bukan hanya cerita untuk diceritakan. Dan dalam ketegangan antara perubahan dan ketetapan, para filsuf belajar menganalisis, menyusun argumen, dan membedakan realitas dari penampakan. Rasio, alat baru untuk menyentuh realitas. Rasio bukan hanya sekadar alat berpikir. Dalam kerangka kosmos, rasio menjadi cermin dari keteraturan dunia. Karena manusia adalah makhluk rasional, maka ia mampu memahami dunia. Ada harmoni antara akal manusia dan struktur kosmos. Itulah sebabnya ilmu pengetahuan, matematika, dan filsafat bisa berkembang. Rasio membebaskan manusia dari ketakutan akan yang tidak diketahui. Tidak semua hal harus diberi makna simbolik atau dikaitkan dengan ilahi. Dunia menjadi objek investigasi, bukan lagi ladang pemujaan buta. Disinilah akar ilmu pengetahuan barat mulai tumbuh, dari keyakinan bahwa dunia bisa dimengerti melalui manalar, bukan hanya diwarisi dari mitos. Tapi rasio tidak sepenuhnya menghapus mitos. Penting untuk disadari bahwa para filsuf tidak serta-merta menolak mitos. Yang mereka lakukan adalah mengalihkan perhatian dari cerita kepada struktur, dari personifikasi kepada prinsip. Bahkan banyak dari mereka masih menggunakan bahasa puitis. Mereka sadar bahwa bahasa logos tetap harus menyeberangi jurang makna. Yang dahulu dijembatani oleh mitos kosmos adalah dunia yang bisa dipahami. Tapi bukan berarti ia menjadi membosankan atau dangkal. Justru karena ia bisa dipikirkan, ia menjadi medan petualangan intelektual. Setiap bintang, setiap gerak planet, setiap perubahan musim, bukan sekadar fenomena, tapi puzzle yang menantang akal manusia. Dan dari sinilah muncul satu kesimpulan radikal. Alam tidak berbicara kepada kita, tapi kita bisa memahaminya jika kita bersedia berpikir. Tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Heraklitus di tengah kebangkitan logos di tanah Ionia, saat kosmos dipahami sebagai tatanan rasional yang dapat ditelusuri oleh akal, muncul sosok yang menyuarakan sesuatu yang lebih radikal, lebih mendalam, dan lebih penuh paradoks. Heraklitus dari Efesus. Filsuf yang dikenal sebagai si gelap ini menyampaikan bahwa dunia bukanlah benda yang stabil, bukan pula sistem tertutup yang mapan, tetapi justru tarian abadi dari ketegangan, perubahan, dan kontradiksi. Bagi Heraklitus, alam semesta adalah api, bukan dalam arti fisik belaka, tetapi simbol dari keterikatan dan perubahan terus-menerus. Api membakar, berubah bentuk, memakan dan mencipta dalam satu tarikan nafas. Dunia tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang diam dan selesai. Sebaliknya, dunia adalah proses. Ia tidak bisa ditangkap oleh konsep statis. Ia hanya bisa dipahami melalui gerak. Perubahan sebagai hakikat. Segala sesuatu, Heraklitus menyatakan, pantarei, segala sesuatu mengalir. Kamu tidak akan bisa menjejak sungai yang sama dua kali, karena pada saat kaki kita kembali ke sungai itu, airnya sudah berganti, arusnya sudah berpindah, bahkan diri kita yang kembali bukan lagi diri yang sama. Ini bukan sekadar observasi empiris, melainkan pembalikan radikal terhadap cara berpikir. Bahwa inti dari realitas bukanlah kestabilan, tetapi ketidakstabilan yang terus-menerus melahirkan dirinya sendiri. Tidak ada bentuk yang abadi. Tidak ada identitas yang tetap. Bahkan diri manusia pun adalah arus tubuh, pikiran, keinginan, waktu. Dunia sebagai ketegangan, polemos dan harmoni, namun Heraklitus tidak hanya merayakan perubahan. Ia melihat bahwa di dalam perubahan itu terdapat struktur yang tak kasat mata, sebuah ketegangan yang saling menjaga.
Ia menyebutnya sebagai polemos, perang, konflik, pertentangan. Bukan dalam arti kekerasan, tetapi dalam makna metafisik, bahwa segala hal muncul dari benturan dan perbedaan. Perang adalah ayah segalanya, tulisnya. Dunia ini tidak bersatu dalam kesamaan, tetapi justru dalam pertentangan yang seimbang. Siang dan malam, panas dan dingin, hidup dan mati, semua saling menegaskan karena saling bertentangan. Tanpa malam, kita tak akan tahu apa itu siang. Tanpa kematian, hidup kehilangan makna. Maka dalam paradoks, kita menemukan struktur terdalam dari dunia. Heraklitus berbicara tentang harmoni tersembunyi, yaitu keselarasan yang tidak muncul dari keseragaman, tapi dari tensi yang dinamis antara dua kekuatan berlawanan. Dalam dunia Heraklitus, harmoni adalah hasil dari konflik yang seimbang. Logos Heraklitus, rasio dalam arus meski terkenal dengan puisi dan aforismenya yang sulit dipahami, Heraklitus adalah pemikir logos. Namun logos di sini bukan rasio yang kaku dan sistematis, melainkan rasio yang hidup, yang bergerak, dan yang menyeberangi paradoks. Bagi Heraklitus, logos adalah hukum perubahan itu sendiri. Ia bukan sesuatu di luar dunia, tetapi jiwa dunia itu sendiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mampu mendengarkan logos ini, bukan dengan membekukan dunia ke dalam definisi, tetapi dengan membiarkan pikiran ikut mengalir dalam arus realitas. Maka, dalam pemikiran Heraklitus, kebijaksanaan bukanlah pengetahuan yang tetap, melainkan kepekaan terhadap gerak. Ia adalah kesediaan untuk hidup dalam ketidakpastian, untuk merangkul perubahan, dan untuk mencintai paradoks. Filosofi sebagai meditasi atas ketegangan Heraklitus mengajak kita untuk berhenti mencari titik stabil di dunia yang selalu berubah. Sebaliknya, ia menantang kita untuk menemukan kedalaman dalam ketidakstabilan, untuk melihat bahwa ketegangan adalah kekuatan pencipta, bukan ancaman. Ini adalah bentuk filsafat yang mendalam dan eksistensial. Ia bukan sekadar sistem pemikiran, tetapi cara berada di dunia. Dalam dunia Heraklitus, kita diajak untuk tidak lari dari konflik, tetapi memasukinya dengan sadar. Karena hanya dengan begitu, kita bisa merasakan denyut hidup itu sendiri. Segala sesuatu adalah angka. Pitagoras. Dari yang tak terbataslah segala sesuatu berasal, dan kesanalah segalanya kembali. Anaximander setelah Heraklitus menampakkan dunia sebagai tarian perubahan dan pertentangan, muncul dua pemikir yang mencoba menyingkap apa yang menyusun segala sesuatu di balik perubahan itu, bukan dengan cara mengamati benda-benda yang berubah, tetapi dengan mengabstraksikannya, menarik diri dari dunia kasat mata, menuju wilayah prinsip-prinsip yang tak terlihat, namun universal. Di sini lahir dua pendekatan berbeda, namun seirama, dalam kedalaman, Anaximander dan Pitagoras. Anaximander adalah murid dari Thales, dan seperti gurunya, ia mencoba menjelaskan dunia bukan dengan mitos, melainkan dengan prinsip tunggal yang rasional. Namun yang mengejutkan, ia tidak menunjuk pada air, udara, atau api, tetapi pada sesuatu yang tidak memiliki bentuk, batas, atau nama, apeiron, yang tak terhingga. Apeiron bukan zat tertentu, melainkan asas yang melampaui kategori. Ia tidak bisa dijangkau oleh indera, tetapi menjadi asal mula dan tujuan dari segala yang ada. Dari sanalah segala hal lahir, dan kepada sanalah segalanya kembali dalam kehancuran. Ini adalah filsafat yang menakjubkan, bahwa segala hal yang kita lihat, betapapun teratur dan terbatas, berasal dari sesuatu yang tak berbentuk, tak terukur, dan tak terbatas. Anaximander menunjukkan bahwa realitas tidak bisa dijelaskan hanya oleh apa yang tampak. Ia harus melibatkan sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun tetap rasional, sebuah prinsip metafisis yang melampaui benda. Lebih dalam lagi, ia mengatakan bahwa segala hal yang ada melakukan ketidakadilan terhadap satu sama lain, panas melawan dingin, basah melawan kering, dan karena itu, dunia adalah tempat pertanggungjawaban. Inilah langkah awal etika kosmologis, bahwa alam bukan hanya objek, tetapi juga arena keadilan. Di sisi lain, Pitagoras melangkah ke arah yang berbeda. Ia bukan sekadar filsuf, tetapi pendiri sebuah gerakan spiritual dan matematis,
tempat angka bukan hanya alat hitung, tapi jiwa dari segala realitas. Bagi Pythagoras dan pengikutnya, angka bukanlah simbol, tapi substansi. Angka adalah bentuk terdalam dari keteraturan dunia. Musik, misalnya, ditemukan mengikuti rasio angka. Nada-nada harmonis muncul dari perbandingan matematis antara panjang senar, 2/1, 3/2, dan seterusnya. Pythagoras menemukan bahwa dunia ini bergetar dalam keteraturan dan bahwa hukum yang mengaturnya bisa dijelaskan dengan bilangan. Maka, realitas bukanlah kekacauan, tetapi kosmos, sebuah sistem teratur dan harmonis, seperti simfoni ilahi. Lebih dari itu, ia percaya bahwa jiwa manusia adalah bagian dari tatanan ini. Ia memperkenalkan gagasan reinkarnasi dan pemurnian jiwa melalui filsafat dan matematika. Maka angka bukan hanya rasionalitas, tapi juga jalan spiritual menuju penyatuan dengan kosmos. Anaximander dan Pythagoras, meski berbeda pendekatan, sama-sama membawa kita melampaui dunia indrawi. Yang satu menuju tak terhingga, yang lain menuju struktur matematis. Bersama-sama, mereka memperluas cakrawala filsafat dari sekadar mengamati, menjadi mencari prinsip dasar yang tak terlihat, namun menyusun segalanya. Dari mereka kita belajar bahwa filsafat bukan hanya berpikir tentang benda dan perubahan, tetapi tentang fondasi terdalam dari keberadaan itu sendiri. Mereka membuka jalan menuju metafisika, kosmologi, bahkan teologi, dengan cara yang sama-sama rasional dan spiritual. Gagasan mereka akan bergema dalam Plato, yang melihat dunia sebagai bayangan dari bentuk-bentuk ideal, dan dalam matematikawan modern yang masih memandang angka sebagai bahasa semesta. Bahkan dalam ilmu pengetahuan kini, ide bahwa realitas tunduk pada hukum yang abstrak masih berdiri kokoh. Namun yang tak boleh dilupakan adalah semangat awal mereka, bahwa untuk memahami dunia, kita kadang harus menanggalkan dunia itu sendiri, dan melangkah ke ranah yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih universal. Filsafat, dalam pengertian mereka, adalah peziarahan dari yang terlihat menuju yang tak terlihat. Filsafat bukan hanya sekadar disiplin akademis atau metode berpikir. Ia adalah revolusi mendalam yang mengubah cara manusia melihat dirinya dan alam semesta. Revolusi ini bukan terjadi dengan suara gaduh, tetapi dalam keheningan batin yang penuh pergulatan. Suatu perjalanan dari dunia mitos yang penuh cerita dan dewa, menuju dunia pemikiran rasional, angka, dan prinsip. Pada masa-masa awal, manusia mengungkapkan realitas melalui mitos, melalui narasi-narasi simbolik yang menautkan alam semesta dengan kekuatan-kekuatan gaib. Namun, pada saat yang sama, tersembunyi sebuah pergolakan batin, keraguan, pertanyaan, dan rasa ingin tahu yang membara. Ini bukan ledakan kebisingan, melainkan bisikan yang mengoyak keyakinan lama. Filsafat lahir dalam keheningan itu, bukan dengan menepis mitos secara gegabah, tetapi dengan secara perlahan dan penuh kesabaran membuka jalan bagi pertanyaan yang lain. Lebih dalam dan universal, ia bertanya, apa hakikat segala sesuatu? Apa prinsip yang mendasari dunia? Apakah ada kebenaran yang abadi? Dalam diam, filsafat mulai membangun fondasi baru, tidak atas cerita, melainkan atas logika, argumen, dan penalaran. Ini adalah revolusi cara berpikir, dari menerima menjadi mempertanyakan, dari mengikuti menjadi mencari. Selanjutnya, revolusi ini semakin dalam dengan masuknya angka dan abstraksi sebagai bahasa baru realitas. Pythagoras dan pengikutnya tidak hanya melihat angka sebagai alat hitung, tapi sebagai esensi dari keteraturan alam semesta. Dunia tidak lagi hanya disusun oleh elemen-elemen fisik semata, tetapi oleh pola-pola matematika yang tak terlihat, simetri, dan harmoni. Angka menjadi jembatan antara pengalaman indrawi dan dunia ide, menyatukan sains, seni, dan spiritualitas dalam satu kesatuan. Ini adalah revolusi yang mengabstraksikan realitas, melahirkan metafisika, dan mengantarkan manusia pada pemahaman yang melampaui apa yang tampak. Selain diam dan angka, revolusi filsafat juga berupa pencarian prinsip, asas tunggal yang mendasari segala sesuatu. Dari Thales yang mengatakan, segala sesuatu berasal dari air,
hingga Anaximander dengan apeironnya dan Pythagoras dengan bilangan sakralnya, tercipta gagasan bahwa dunia bukan sekadar tumpukan benda, tapi memiliki kesatuan mendalam yang tersembunyi. Prinsip-prinsip ini menuntun manusia keluar dari fragmentasi dunia mitos menjadi kesatuan kosmos yang rasional dan terstruktur. Dengan cara ini, filsafat menjadi semacam penerang dalam kegelapan yang menuntun kita pada pemahaman akan diri, alam, dan bahkan Tuhan. Revolusi filsafat yang berlangsung di zaman Yunani kuno bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah warisan hidup yang terus menggetarkan jiwa manusia modern. Setiap kali kita bertanya mengapa, bagaimana, atau apa makna kehidupan, kita sedang menapaki jejak-jejak revolusi ini. Filsafat mengajarkan kita untuk berani meninggalkan kepastian, semu, dan masuk ke ruang pertanyaan yang tak berujung. Di sana kita belajar bahwa pemahaman sejati bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan tanpa akhir yang menuntut keberanian, kerendahan hati, dan kehausan akan kebenaran. Sejak kelahirannya, filsafat adalah revolusi yang tak pernah selesai, selalu bergerak dari satu pemikiran ke pemikiran lain, dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lebih dalam. Ia bukan hanya pencarian pengetahuan, tapi transformasi batin dan budaya. Dan di zaman kita sekarang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, spirit revolusi filsafat tetap relevan untuk menantang asumsi, menelisik prinsip, dan mencari makna dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah. Dalam setiap langkah kita menapaki pemikiran besar ini, kita turut menjadi bagian dari revolusi yang lebih besar. Revolusi kesadaran manusia akan dirinya sendiri dan alam semesta.